Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian nonton video ini. Jadi, ini adalah video part 2 perjalananku naik bis dengan rute terbarunya Rosalia Indah, yaitu dari Bogor ke Palembang. Juga sekaligus ini adalah bis barunya Rosalia Indah dengan nomor lambung MHD 164. Buat teman-teman yang belum nonton video part 1-nya, silahkan nonton dulu karena di video part 1 kemarin aku ngebahas detail tentang bis yang aku naikin, yaitu MHD 164 dengan kelas eksekutif plus ini. Jadi buat teman-teman yang udah nonton video part 1-nya, silahkan lanjut nonton video part 2 ini. Selamat menonton! Kramate urung kramate iki, teko kramate. Kramate wis nek wis. Mobil kapal Ini wae. Lah oleh santar. Nang kono kan jam itu. Kono wae, Pak. ono lho maju ini. Pas dua bisa kena. Sekarang jam 20:06. Ini akhirnya kita tiba juga di Pelabuhan Eksekutif Merak. Ini kita lagi ngantri untuk masuk. Ini kayaknya kapalnya jadwalnya jam 9 deh. Sekarang jam 8, jadi ini masih ada 1 jam lagi. Dan ini kita bareng-bareng sama bis-bis dari Bandung. Ini ada BKL, ada Sari Harum, ada Sinar Jaya. Banyak banget. Terus di depan kita juga ada Sun kalau nggak salah. Terus ada BKL lagi. Jadi masuknya barengan ini bis-bis dari Bandung. Oke, sekarang kita tunggu. Ini kita antri kapal. Dan nanti ini aku kayaknya mau naruh GoPro di dalam. Jadi nanti view-nya ada 2, dari dalam dan juga dari luar. Untungnya di Pelabuhan Merak ini baik yang jualan kopi. Jadi ini kita bisa ngopi-ngopi dulu. Enggak sih, kalau aku sih nyusu sih. Sambil nunggu kapalnya datang. Oke, sekarang jam 20.40. Ini akhirnya kendaraan yang udah ngantri ini sudah dilepaskan satu persatu buat masuk ke kapal. Ini dimulai dari yang tengah nih, truk-truk semua yang masuk. Tuh. Ini kapalnya, kita dapat kapal Portling 3. Tuh, Portling 3 ini kapal paling besar yang ada di penyeberangan Merak ke Bakauni kalau nggak salah ya. Ya, Portling 3. Tuh. Nah, sekarang barisan yang paling sini. Ini diawali dengan Adi Prima, Jakarta Muara Enim. Dia lewat Palembang juga, tapi nanti dia ke Muara Enim lagi. Di belakangnya ada Adi Prima lagi. Ini ke Muara Enim juga, tapi tulisannya Jakarta Palembang. Nah, wih, ini ada truk Mercy, Axor. Wih, Indonesia cepat. Nah, ini akhirnya di barisan kita dibuka lagi. Dan ini dia bis kita. Wih, enak ya ngeliatin bis baru ya. Dan kita jalan aja sampai sana.
Soalnya macet juga sih. Jadi ini truk-truk pada naik kapal eksekutif. Karena kalau kapal eksekutif itu dia waktu tempuhnya cuma 1 jam 20 menit. Dan itu udah pasti. Kalau kapal yang reguler dia 3-4 jam. Itu pun nggak pasti karena dia ada antri di tengah laut sebelum masuk ke Bakauninya. Oke, ini kita udah di depan pintu masuk dari kapal Portling 3. Ini aku berharapnya kita dapat kapal ini sih. Karena aku udah lama banget nggak naik kapal Portling 3, udah beberapa tahun inilah. Sekalian mau kasih lihat juga ke kalian kapal terbesar yang ada di penyeberangan Merak Bakauni. Ini dia kapalnya Portling 3. Dan bis kita masih di mana ya? Oh, masih di belakang. Oke, sekarang ini bis yang kita naikin akhirnya naik juga ke kapal dan kita dapat Portling. Oke. Naik ke kapal. Pelan-pelan. Wow, tinggi banget remnya. Naik. Oke, mantap. Yuk, sekarang kita ikutan masuk ke dalam. Alhamdulillah dapat juga Portling 3. Wow, gede banget. Gede banget, udah kayak mall. Udah kayak mall, guys. Udah kayak parkiran mall. Oke, sekarang kita ambil barang, terus kita ke dek penumpang. Ini kita mau naik ke atas tapi lagi parkir, jadi jangan ganggu dulu. Oke, ini muat nggak? Oh, muat. Oke, sekarang kita naik ke dek penumpang. Yah, di rantai ternyata. Berarti bukan dari sini. Dan ini, wah, polusinya luar biasa ya. Asapnya tebel banget ini. Kita berada di lantai 2 dari parkiran. Kalau di bagian bawah itu kan parkiran untuk kendaraan besar seperti truk, bis, dan lain-lain. Kalau di atas ini untuk yang minibus. Tuh, dan ini banyak banget mobilnya. Kalau kita naik kapal eksekutif itu kita diberikan fasilitas garbarata. Jadi seperti di bandara. Tuh ada garbaratanya. Ini terhubung langsung dengan dermaganya, atau kalau di sini sebutannya Sosoro Mall. Sosoro Mall itu adalah mall yang berada di pelabuhan eksekutif Merak ini. Jadi dia terhubung dengan mall, langsung masuk garbarata dan masuk ke kapalnya. Dan melihat mobil S-Class, pemandangan yang biasa aja kalau kita naik kapal yang eksekutif. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan penumpang ya. Kita naik ke atas. Nah, ini lobi utamanya nih dari kapal Portling. Rame banget ya. Nih. Ini ada atas lagi ternyata. Ini kita sudah berada di lantai 3. Kita naik lagi kali ya, karena di lantai 3 ini udah penuh. Jadi kita naik lagi aja ke lantai 4-nya. Nah, kalau lantai 4-nya ini dia tempat tiduran, jadi dia kayak kamar-kamar gitu. Kayak asrama. Dan akhirnya kita menemukan ruangan yang kosong. Nah, kita stay di sini aja sampai kapalnya sandar. Wah, mantap. Nah, enaknya kapal Portling 3 ini ada kayak beginiannya. Kalau yang lain setauku nggak ada deh, adanya lesehan yang biasa aja. Dan akhirnya ternyata aku nggak jadi tidur. Nggak bisa tidur karena tadi di bis sempat tidur beberapa jam ya, 2 jam tidur di bis tadi.
akhirnya sekarang nggak bisa tidur dan akhirnya beli pop mie. Nah, kalau makanan di kapal yang eksekutif itu makanannya harganya lebih rasional. Ini pop mie harganya 15.000. Ini harganya 10.000. Kalau di kapal yang biasa itu lebih mahal. Dan tahu luar biasanya dari kapal Portling ini apa? Ada liftnya. Tapi liftnya udah nggak berfungsi sih. Tapi dulu awal-awal pasti pernah berfungsi. Ada liftnya loh, sebuah kapal. Luar biasa. Dan ini faktanya, aku kalau nggak naik kapal itu nggak pernah makan pop mie. Jadi makan pop mie ketika lagi naik kapal doang. Oke, sekarang makan dulu ya. Ini jam 21.40. Ini kira-kira kita sandar di dermaganya Pelabuhan Bakauni itu sekitar jam setengah 11. Ya, sekitar jam setengah 11 malam. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau aku sudah selesai makan. Nanti kita lihat-lihat di bagian ini toiletnya paling estetik dibanding yang lain. Ini mobil apaan ya? Kok aneh banget bentuknya, kayak K-car. Oke, sekarang sudah jam 22.18 dan ini kita persiapan untuk sandar di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauni Lampung. Ini kalau udah dekat begini biasanya waktu sandarnya sekitar 10-15 menit lagi. Jadi tadi udah di announcement sama pramugaranya kapal lah. Kalau kita sudah mau sandar dan orang-orang yang di dek penumpang disuruh kembali ke mobilnya atau ke kendaraannya masing-masing. Nah, jadi ini kita sudah mau sandar dan ini dia pelabuhan dermaga eksekutifnya. Jadi kalau malam mallnya ini tutup. Sekarang sudah jam 10-an, jadi kalau jam 10-an ini sudah tutup. Kayaknya maksimal jam 8 malam deh ini mallnya buka. Tuh, dan yang nunggu udah banyak banget. Tuh, lihat. Oke, sekarang kita kembali ke bis kita di bawah. Let's go. Oke, ini dia bis kita, MHD 164. Belum pada naik, Mas? Masih 9. Kurang 5. Wih. Ini tuh kita nyaris nggak dapat tempat tadi. Belakang kita tuh ada berapa mobil ya? Belakang kita sekitar 8 mobil lagi lah. Dan udah nggak ada bis. Sinar Jaya aja nggak dapet. Nah, ini paling belakangnya nih. Tuh, udah nggak ada bis lagi. Jadi tadi Sinar Jaya Suite Class-nya dia nggak dapet naik kapal ini. Jadi dia nunggu kapal berikutnya. Nah, ini bagian paling belakang dari deck 1 kapal Portling. Tuh. Itu suara alat buat ngegulung si tambang, juga buat ngulur si tambangnya. Itu suaranya. Berarti ini kapalnya sudah siap sandar di Pelabuhan Bakauni, Lampung. Oke, sekarang giliran kita keluar dari kapal. Tadi lumayan lama ngantrinya karena kapal ini besar banget, jadi keluarnya tuh satu persatunya tuh lama banget. Pintunya cuma satu lagi.
Padahal kapal Portling ini punya 2 pintu, tapi sayangnya dermaganya nggak memadai untuk membuka kedua pintunya itu. Jadi cuma satu gini deh, satu-satu keluarnya. Dan ini, wah curam banget remnya nih. Nih semoga nggak gasruk ya. Pelan-pelan. Welcome to Sumatera. Para ekonomi nih ya. Akhirnya kita tiba juga di Rosin Wai Halim. Alhamdulillah, ini laparnya udah banget ini. Kita berangkat dari jam 2 siang. Ini baru makan jam setengah 1 malam. Aduh, luar biasa. Ini perut udah nggak tahu kayak mana ini bentuknya ini. Udah pada ngamuk semua nih, cacing-cacing di dalam ini. Oke, sekarang kita parkir dulu. Abis itu kita masuk ke dalam rumah makan. Ya teman-teman, ini akhirnya sudah ambil makanan. Seperti biasa nasi, soto, dan juga ini ada tempe dan ayam. Oh iya, ada teh manis angetnya juga. Wah, akhirnya kita makan juga ya. Oke, selamat makan. Akhirnya kita makan juga. Dan seperti biasa makanan di Rosalia tuh enak. Dan ini satu komplain gue ya di trip ini adalah makannya terlalu lama. Start dari jam 2 siang, baru makan jam 1 malam, 11 jam, dan kita nggak dapat snack. Ini harus dievaluasi sih sama timnya Rosalia, karena menurutku 11 jam itu adalah waktu yang terlalu lama untuk penumpang makan berat ya, dan perjalanannya jauh ya. 11 jam, itu kalau orang tua mungkin mahnya udah kambuh kali ya, jadi mungkin bisa dipikirkan lagi untuk diadakan snack dari Bogor itu sebelum makan berat gitu. Jadi setidaknya buat ngeganjel dulu lah selama perjalanan dari Bogor sampai ke Wai Halim Lampung ini. Selebihnya sih oke, nggak ada masalah, cuma komplainku di makannya aja sih terlalu lama. Kita sudah kembali ke dalam bis, dan seperti biasa di Rosalia Indah itu kalau setiap penumpangnya turun itu bantal dan selimutnya dirapikan lagi. Jadi kita pas naik lagi ke bis itu rasanya seperti kita baru pertama kali naik ke bis tersebut. Luar biasa. Pukul 1.00 kita akhirnya diberangkatkan kembali dari rumah makan Rosalia Indah Wai Halim. Ini sekaligus kantor perwakilannya juga. Dan aku punya banyak kenangan di kantor perwakilannya Rosalia Indah ini, karena dulu waktu kecil aku sering banget naik bis Rosalia Indah dari Wai Halim ke Ponorogo. Wah, abis makan tadi aku langsung tidur dan tiba-tiba udah sampai di kantor perwakilannya Rosalia Indah Palembang. Wah, luar biasa, abis makan perutnya penuh terus langsung tidur. Wah, gimana nggak buncit coba ini perut. Akhirnya kita sampai juga di Palembang. Oke, akhirnya kita sampai juga di kantor perwakilannya Rosalia Indah Palembang. Perjalanan yang menyenangkan dengan armada yang baru ini, dan juga kelas eksekutif plus ini cuma 28 seat. Jadi ruang kaki kita tuh masih luas banget, dan bisa dipastikan sepanjang perjalanan kita bakal nyaman banget dengan armadanya juga yang baru. Jadi buat teman-teman yang mau perjalanan dari Bogor ke Palembang ataupun sebaliknya, bisa naik armada terbarunya Rosalia Indah
MHD 164 ini atau MHD 163 kalau nggak salah kesannya dia. Itu bisa dipastikan perjalanan kalian bakal nyaman banget. Tapi memang ada satu komplain yang seperti tadi aku bilang di rumah makan, itu adalah ini nggak ada snacknya. Harusnya ada snacknya sih dari Bogor, itu dikasih snack supaya bisa mengganjal lapar sampai dengan di rumah makan Wai Halim. Itu aja sih minusnya dari perjalanan kali ini, karena mungkin masih line perdana ya, masih banyak yang harus dievaluasi. Tapi selain itu nggak ada komplain sama sekali. Krunya ya ramah banget, terus juga armadanya bagus. Seperti biasa Rosalia Indah, setiap kita turun dari bis, kayak turun di kapal, turun di rumah makan, itu selimut dan juga bantalnya diberesin. Jadi ketika kita naik lagi ke dalam bis, itu kondisinya sama seperti kita baru pertama kali naik di tempat keberangkatan awal. Jadi servis Rosalia Indah nggak usah diragukan lagi lah. Udah pasti apa ya, ya naik Rosalia Indah seperti yang sering aku bilang, naik Rosalia Indah itu satu level di atas naik bis lainnya. Jadi urusan servis kayaknya udah nggak perlu diragukan lagi. Oke, mungkin gitu aja video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin perjalananku dari Bogor sampai ke Palembang. Ini buat teman-teman, kayaknya kalau ke Palembang harus cobain naik Rosalia Indah Executive Plus ini deh. Oke, mungkin gitu aja video kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.